Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat jalan-jalan, ketemu lagi dengan kita Sragen Adventure of Dikir Channel. Oke, kali ini kita lagi-lagi berada di Gunung Lawu dan kali ini kita naik via Cemoro Kandang. Ya, kemarin atau beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah membuat vlog ya, sudah pernah membuat video tentang pendakian via Cemoro Kandang. Kali ini kita lagi, karena kita punya keyakinan bahwa meskipun gunungnya sama, jalurnya sama, temannya sama, suasananya, pengalamannya pasti berbeda ya. Ini kita lagi registrasi, apalagi ini ya teman-teman yang ini baru-baru semua. Ini ada beberapa yang pemula. Oke, ini registrasi. Itu tempat istirahat ya, istirahat. Ya kalau dulu-dulu kita bawa motor, sekarang kita bawa mobil ya. Kita parkir di bawah itu lumayan idum, lumayan sejuk. Biasanya kalau kita bawa mobil biasanya kepanasan. Nih, tidak. Oke. Ini ada musola. Lumayan lengkap ya fasilitas base campnya. Kemudian yang masih agak lama jadul itu adalah ini. Nah, itu. Tuh ada MCK-nya yang 4 pintu ya, sudah lama itu 4 pintu juga. Kemudian dulu pernah kita tahun 2014 kalau nggak salah kita pernah tidur di sana, kemudian paginya kita baru nanjak sini. Oke, nanti kita shoot lagi saat kita mulai berangkat. Kita selesaikan dulu registrasinya. Oke teman-teman, sebelum kita melaksanakan pendakian ke Gunung Lawu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita, yakni Islam. Semoga Allah Ta'ala berkenan memberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, keselamatan bagi kita semuanya dari sini sampai ke puncak dan dari puncak sampai pulang kembali ke rumah masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Yuk. Dalam kondisi apapun kita selalu bersama bismillah tawakkaltu Allah wala haula wala quwata illa billah. Yo, aja. Tepat pukul 10 lebih 15 menit kita mulai berjalan menuju puncak Lawu insyaallah. Ya, kita memilih base camp tertinggi karena kebetulan banyak di antara kami yang pemula ya. Itu pun kami tidak bisa menjamin target kita yakni Mbok Yem. Kalau bisa ya alhamdulillah. Ya meskipun hampir tiap tahun kita lewat sini tapi pasti ada perubahan, termasuk ini ya. Sekarang ada tempat istirahat. Wow, keren. Kelihatannya lumayan hangat karena ketinggiannya sudah sekitar 1850. Termasuk jalan yang kita injak ini juga sudah sedikit-sedikit mengalami perubahan, sudah agak tergerus sehingga perlu dikasih pembatas berupa batang-batang pohon ini. Tanahnya masih lembab ya. Padahal di Sragen sudah
berhari-hari nggak hujan. Apakah di sini masih turun hujan atau karena matahari yang tidak seberapa bisa masuk ke tanah, menyentuh tanah, karena hutannya lumayan lebat. Mantap. Trek di awal masih nanjak tipis-tipis. Ya, mumpung masih agak datar, langkahnya kita percepat sedikit. Kita agak kesiangan sih, ada aja kendalanya. Nggih. Ya, untuk pendakian kali ini kita bersepuluh ya. Ada ceweknya 4, 6 orang cowok. Ini, nah ini teman-teman. Ayo semangat. Tapi nantang orang ini. Yuk, lanjut. Wah, ini ada yang double carrier Morai Base Camp. Mantap pokoknya. Yuk, lanjut. Duh, nak bebeng. Setelah 1 jam kurang lebih kita berjalan dari base camp. Ini jalurnya menunjukkan tanda-tanda mau sampai pos 1 ya. Ini ada rumput-rumput ilalang. Coba kalau nggak lama kita shoot sampai pos 1. Yuk. Mudah-mudahan bener-bener nggak lama ya. Dan mudah-mudahan juga ada yang jualan biar lumayan agak seger. Yuk lanjut. Ya, untuk jalur Cemoro Kandang ini saat kita mendaki kebetulan untuk tektok ditutup karena ada pembersihan jalur. Mari Bapak. Lumayan bonus. Puncak udah kelihatan. Tapi masih jauh. Ini ketinggiannya baru sekitar 2000-an. Kurang 1200 lebih mdpl. Ya memang
treknya dari base camp sampai pos 1 beberapa kali ada bonus yang bisa untuk melenturkan kaki, mempercepat jalan. Benarkah nggak jauh lagi pos 1? Yuk kita lihat. Selanjutnya kita istirahat yang agak panjang. Ternyata masih belum. Setengah menit kita istirahat di bawah situ tadi. Kita lanjut lagi. Biar kita bisa ngejar waktu istirahat. Istirahatnya biar lumayan lama. Ya. Kita tunggu di pos 1. Wah. Yuk. Mendekati pos 1, cuacanya panas. Ini yang menyebabkan cepat capek. Meskipun kita di ketinggian lebih dari 2000, kalau panas capek juga. Oke, kalau melihat konturnya, ini mendekati, bener-bener mendekati pos 1 ya. Lumayan teduh, tidak sepanas tadi. Yuk. Iya. Ya alhamdulillah di atas ini dapat 1. Tepat 1 jam 5 menit. Ya kalau kita lihat banyak anak yang tektokan trail run mungkin itu hanya sampai di pos 2 kemudian turun ke kawah karena untuk tektok sampai puncak resmi ditutup. Alhamdulillah tempatnya idum. Oh, ternyata bukan pos 1. Ini jalur ke kawah.
jalur ke kawah tapi lewatnya pos 1. Pos 1-nya mungkin di depan sini. Ya betul, pos 1-nya di depan. Dan ada warung. Kalau lewatnya pos 1, kita akan melewati sungainya jauh banget ya kalau mau ke kawah. Tapi mungkin turunnya tidak seterjal pos 2. Mungkin. Ini ada adik-adik. Oke, kita istirahat dulu. Pukul 11.50 kita gas menuju ke pos 2. Tadi kita lumayan lama di pos 1 ya. Kita sambil menikmati suasana yang udah lama nggak bisa kita nikmatin. Kebetulan kemarin saat ke Merbabu, suasananya tidak sesegar ini. Mau jatuh sekarang. Dan ini kita melewati hutan Kaliandra ini. Memang agak lumayan wow. Banyak yang roboh. Padahal ini jalur baru ya, jalur lamanya di sebelah kanan. Kemarin di Merbabu kita perjalanan malam, pulangnya siang, jadi bener-bener gak menemui suasana yang sangat-sangat segar seperti saat ini. Teduh sehingga matahari nggak langsung ke kepala. Setengah jam lebih kita berjalan dari pos 1. Sudah mulai tercium aroma belerang yang sangat menyengat, seperti orang kentut. Dan kentutnya itu bau telur. Ya, jalurnya yang asli itu ini. Kita melipir yang atas. Karena sudah tidak recommended lagi tuh ya. Yang bawah itu. Melipir jalan setapak ini. Ya, kalau kita sudah mencium aroma kentut telur, maka kita sudah hampir sampai di pos 2 mungkin ya. Mungkin. Kita melipir terus. Suasananya ini yang bikin kangen bener. Aduh, seger, bikin awet muda. Mungkin. Yuk gas terus. Dua jam 40 menit. 2 jam 35 tepatnya. Kita masih jalan menuju ke pos 2. Lumayan lama ya, karena kita tadi santai banget, sekali berhenti sampai 10 menit 15 menit gitu. Dan suara kawah yang menderu-deru juga semakin keras. Harusnya tidak lama lagi, harusnya, tapi nggak tahu. Dan tanjakannya juga
lumayan tinggi-tinggi. Ini agak landai dikit. Dan semoga di depan itu bener-bener pos 2. Karena kalau melihat rumputnya itu hampir sama dengan yang ada di sekitar pos 2. Alhamdulillah bonus. Dan apakah di depan itu pos 2? Kalau benar berarti 2 jam 45 menit sampai pos 2. Lumayan lama sih. Rasanya lagi koncoku. Wes lewat ngisor genti. Ya, sepertinya memang di depan itu pos 2. Marah lagi guys. Yuk. Ya, bener. 2 jam 45 menit sampai Labi pos 2. Dan ada percabangan yang ke sini menuju ke arah Kawah Condro Dimuko. Di sana pos 2. Oke, kita istirahat dulu. Pukul 2:05 kita cabut, kita menuju ke pos 3. Dan kita lumayan lama di sini, setengah jam lebih. Sholat, makan, tidur, makan. Oh. Oke, yuk. Ya, suasana seperti ini, kita udah pernah camp di sini, asik. Oh. Ayo kicau-kicau neng gini. Ini kita akan melalui pos terjauh. Ya kak sih. Mau apa? 30 menit dari pos 2. Kita tadi melewati jalan yang lumayan datar ya. Kemudian ini tadi di bawah situ tiba-tiba sudah mulai naik. Akhirnya kita capek. Ya, istirahat dulu sebentar. Oke. Ya, kemudian di bawah tadi kita ketemu dengan rombongan dari Mojokerto, Jombang, Nganjuk. Wah, bapak-bapak yang katanya mau ngecamp di Argodalem. Ya, rencana kita juga kalau bisa masih nutut ngecamp di bawah puncak. Kalau nggak nutut ya di Argodalem saja. Diusahakan jangan di pos 4 lah, biar nggak nyuci tenda. Istirahat dulu beberapa menit. 2 menit. Masih berjalan di trek yang seperti ini ya. Jadi nanjaknya nggak nemen-nemen ini.
hanya di beberapa tempat aja yang terjal, tapi sedikit sekali. Kebanyakan landai ya. Sehingga ketinggiannya juga kurang lebih baru 2300. Udah kita udah jalan lumayan jauh. 45 menit dari pos 2 tadi. Apakah di depan ini pos bayangan? Kalau melihat daerahnya sih seperti itu, tapi udah 1 tahun lebih saya nggak kesini. Jadi bisa saja mengalami perubahan. Bisa juga kena angin sehingga posnya hancur. Iya bener. Alhamdulillah. Kurang separuh. Pos 2, pos 3 kurang separuh, tetapi separuhnya itu separuh yang wow ya. Karena habis ini kita akan menanjak gitu ya. Alhamdulillah masih terjaga, terawat. Oke, kita istirahat dulu. 45 menit tepat. Cuacanya berkabut, sahdu ya. Ini lebih asik daripada yang panas. Gak apa-apa tidak cerah, yang penting besok aja cerahnya. Oke, yuk kita istirahat dulu. Sudah hampir 1 jam 40 menit dari pos 2, tapi kelihatannya masih jauh. Ya kita harus zigzag melewati jalur ini. Jauh tapi agak landai. Kalau sekali-sekali kemudian kita lewat jalur-jalur orang yang potong kompas, jalur pintasan ya, wah terjal banget itu ya. Nah, kita karena sudah mulai loyo, mulai capek, kita ngikuti konturnya aja yang zigzag biar gak terlalu terforsir. Karena setelah pos 3 kita akan menghadapi medan yang sama, yakni zigzag panjang cuma berbatu ya. Ya seperti ini, yuk terus nah, kan lumayan bonus. Sudah mulai terdengar guruh apa guntur kayak gluduk itu apa ya. Oke, ini ada tempat yang lumayan mantul untuk kita bisa leren. Di depan kita ada kurang lebih 10-11 orang dari universitas di Indramayu. Di belakang kita tadi ada 4 atau 5 orang. 5 orang yang masih tertinggal di bawah. Kita istirahat dulu nunggu teman-teman. Aduh, tanjakannya makin lama makin terjal, tidak beraturan, mantul. Hampir 6 jam kita dari base camp. Tapi kalau melihat sampahnya ini harusnya sudah mendekati pos. Oh ini pos. Wow, alhamdulillah 6 jam. 6 jam dari base camp, termasuk lama. Kita istirahat dulu sebentar. Istirahat 10 menit di pos 3 sambil beli kopi. Kita taruh di botol. Sekarang kita jalan lagi menuju ke pos 4. Semoga sebelum maghrib kita sampai di pos 4.
Hutannya masih lumayan lebat. Beberapa pohon besar juga masih tumbuh. Walaupun udah ketinggian 2800 lebih. Kita mampir Sendang Panguripan dulu, ambil air secukupnya. Tapi tadi kok ada yang ambil, kelihatannya keruh ya. Kita lihat. Ya, sampai di Sendang. Istirahat sebentar, ambil air. Nih Sendangnya. Kuat ora? Bentar ya. Oke, setelah berjalan hampir 8 jam, akhirnya kita mendekati pos 4. Kelihatannya di atas itu bangunannya. Kalau kita lihat pakai senter kelihatan. Ya itu bener bangunannya. Oke, yuk kita shoot sampai ke sana. Ya, lumayan dingin. Kita di ketinggian lebih dari 3000 meter. Nah, ini. Yuk. Kita lihat ada berapa tenda yang sudah berdiri. Pas tempatnya. Kita ke tempat campnya. Tapi kita punya rencana untuk ngecampnya di warung Bokyem. Oke, kita istirahat dulu sebentar. Warungnya kelihatannya tidak terpakai lagi. Ini. Ya. Oke. Akhirnya setelah 10 jam perjalanan dari base camp, tepat pukul 20.15 kita sampai di warungnya yang dulu miliknya Mbok Yem ya. Ini teman-teman lagi pijat-pijatan. Ada yang sholat ya, sholat. Ada yang tiduran. Nah, ini rombongan-rombongan lain juga. Berapa yang tiduran? Ini adalah pembangkit listrik tenaga surya. Yes, alhamdulillah kita sampai sini. Habis ini kita istirahat. Besok biar fit.
Oke teman-teman, setelah istirahat sholat, yang pasti kita harus mengisi perut. Nah, kita masak. Yang di sana bagian kopi, di sini mie pakai telur. Iya. Apa yang di sini bagian kopi? Dulu emang telur kayak. Nah di situ bagian makan, minum, nganggur. Ya. Tidur, yes. Pokoknya mantul pokoknya. Kak ini disemain. Iya. Muatin. Oke. Kok kurang toh? Gak kurang. Suasana di dalam warungnya Mbok Iem ya. Sekarang diteruskan oleh anaknya. Ora-ora, sih ngarepan itu, pokoknya rantai. Perjalanan summit teman-teman. Tepat pukul 4:30 tadi kita berangkat dari Harga Dalem. Ya, suasana seperti ini. Kebetulan yang summit hanya kita. Yang lain belum atau mungkin sudah sampai di atas. Oke, yuk guys. Indah. Alhamdulillah tepat pukul 5 kurang 5. 25 menit dari Harga Dalem kita sampai di puncak. Dan sebentar lagi sunrise. Ini sudah semburat oren di ufuk timur. Dan mudah-mudahan kelihatannya kita juga mendapatkan samudra awan. Ya. Ini puncaknya tubuhnya. Di sini kemarin terjadi sedikit kericuan. Ya karena hari ini hari Jumat kemungkinan agak sepi. Jadi enggak sampai terjadi perkelahian. Oke, nanti kita shoot lagi kalau sudah mulai terang ya. Akhirnya setelah hampir 1 jam kita menunggu dari jam 5 dan sekarang jam 5:40 menit berarti akhirnya matahari mau menampakkan wujudnya. Perpaduan antara sunrise yang sempurna dengan lautan awan. Wow, keren. Dan baru kali ini saya di puncak Lawu mendapatkan hal seperti ini. Kalau dulu pada saat via Singolangu kita dapatnya di bawah, sekarang kita di atas. Oke, setelah puas foto-foto di puncak, yuk kita sekarang menuju ke Gegerboyo. Ya, kita ke sana. Dan ternyata lautan awannya hampir rata ya, keren. Yuk kita ke Gegerboyo saja. Harga Purusa, Harga Tiling. Ya, sana juga hampir lautan awan, hampir. Oke. Wah.
Cuacanya cerah banget. Kita lihat Telaga Kuning, Kawah Purba. Ya, lautan awannya sampai sana. Mantap, mantap. Di sini kita foto-foto di sini. Oke, setelah kita puas foto-foto di Gegerboyo, kita mau kita foto bareng di sini. ke Boyem. Nah, tapi kita menuju dulu ini. Ya, ratusan manusia yang antri berfoto. Mudah-mudahan tidak ada lagi tragedi seperti yang kemarin. Oke, yuk kita lanjut turun ke Harga Dalam. Ya, bener-bener pendakinya banyak, padahal ini hari Jumat. Yuk. Ke puncak apa pasar? Nandot uang bos. Ya, bener-bener banyak banget. Untungnya tadi kita sampai sini jam 5 kurang lebih. Di masih oke. Tadi beratnya nggak itu? Kita skip dulu. Konsentrasi jalur turun. Iya. Oke, kita sekarang explore rumah yang ada di sini nih. Biar pernah Keraton Amartabumi. Keraton Amartabumi. Ya. Oh, pintu depannya sini. Sana juga ada. Yuk. Kita turun ke Harga Dalam. Ayo. Harga Dalam di bawah itu. Tuh, apakah pemiliknya orang keraton? Wallahu alam. Permisi. Sebenarnya kita pengen camp di daerah sini ya, tapi apa daya, belum pernah kesampaian. Lautan awannya masih terlihat di sini. Pokoknya sempurna. Hidangan sudah tersedia, makanan khas warung Boyem. Di sini kita packing. Nah, ini sudah mulai ada yang packing. Di situ kita turun. Teman-teman, sebelum kita melakukan perjalanan pulang, marilah kita berdoa merogoh dengan kepercayaan kita. Sekali lagi, semoga Allah Ta'ala berkenan memberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, keselamatan dari sini sampai ke rumah masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah.
Selesai. Yuk. Oke teman-teman, sekuat apapun kita, ya sehebat apapun kita, jangan meninggalkan teman terlalu jauh. Kalau terpaksa meninggalkan teman, di pos selanjutnya kita harus berhenti untuk menyaksikan bahwa teman kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Oke, dalam kondisi apapun kita selalu bersama. Bismillahirrahmanirrahim.